Halo kawan UGM, selamat datang di UGM Podcast. Episode pertama kali ini, kita kedatangan salah satu dosen UGM dengan sebidang prestasi. Beliau adalah dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bapak Bayu Dwi Aprinugroho, PhD. Halo Bapak, apa kabar? Baik Mbak, selamat siang. Ya, Bapak kira-kira bisa dijelaskan tidak inovasi yang sudah dikembangkan apa saja? Ya, jadi saya mengembangkan smart farming atau pertanian cerdas itu ya. Di sini saya lebih kembangkan lagi adalah di situ ada pengukuran tentang emisi gas rumah kaca. Ini kaitannya dengan bidang saya. Bidang saya kebetulan perubahan iklim. Oh ya. Jadi saya mengembangkan smart farming atau pertanian cerdas, di mana di situ saya pasang beberapa sensor yang di lahan itu ya. Yang selama ini fokusnya mungkin kalau smart farming itu selalu ke on farmnya, ke produktivitasnya, peningkatan produktivitas, juga ke efisiensi pemupukan, penurunan biaya produksi dan sebagainya. Nah ini kita arahkan ke lingkungan. Jadi selama ini belum ada yang mengembangkan itu. Karena perubahan iklim kan sekarang sudah sudah menjadi suatu permasalahan yang utama gitu. Dan adanya protokol Kyoto dan juga kemarin yang terakhir di Madrid juga mensyaratkan bahwa setiap negara harus melakukan penurunan emisi. Nah selama ini di Indonesia sendiri kalau dalam penurunan emisi pencatatan itu masih pertama secara manual. Yang kedua adalah berdasarkan kondisi yang ada di lahan kaitannya dengan pedoman yang dikeluarkan oleh IPCC, Interpanel Governmental on Climate Change. Jadi misalnya nih di lahan itu sekarang ditanami varietas padi Ciherang. Itu sudah ada pedomannya. Kalau Ciherang itu dia mengeluarkan CO2 itu berapa, gas metan itu berapa. Nah dari situ kadang juga informasi yang didapatkan tidak selalu tepat, kadang lebih, ada yang kadang kurang. Nah di situ saya mengembangkan smart farming ini menjadi perhitung atau pengukuran yang real time. Dengan saya membuat algoritma dengan jaringan saraf tiruan gitu ya. Ini algoritmanya. Di situ dari data-data yang masuk dari sensor tadi, kemudian kita olah, kemudian akan muncul dugaan emisinya yang keluar dari lahan itu berapa sih? Gitu. Oke. Berarti itu inovasinya ya Pak? Iya. Terus untuk dampaknya sendiri inovasi ini bagi masyarakat apa nih Pak? Ya dampaknya yang pasti kan sekarang ramah lingkungan ya, lingkungan sehingga pemanasan global itu bisa dikurangi. Mungkin sekarang orang bertanya-tanya sekarang bulan Desember tapi hujannya masih belum ada hujan sama sekali gitu ya, walaupun hujan ya masih belum banyak sehingga banyak petani yang belum nanam. Nah ini salah satu efeknya kalau kita bisa mengurangi emisi gas rumah kacanya ya minimal inilah kita membantu untuk memerangi perubahan iklim gitu. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Terus kalau untuk inovasi ini sendiri sudah diimplementasikan di mana saja Pak? Jadi waktu saya sekolah gitu ya, saya sedikit cerita gitu karena tadi bidang saya perubahan iklim adalah saya tuh ngamati dari tahun 2010 sampai tahun 2018 saya mengamati tentang pola perubahan iklim ini. Pertanyaan saya itu gampang gitu, siapa sih yang paling dirugikan gitu dengan adanya dampak perubahan iklim ini? Ternyata petani. Pertanyaannya kenapa petani? Karena selama ini petani mereka menanam itu di bulan September atau Oktober dengan kondisi normal. Ini termasuk kejadian kebakaran hutan. Kebakaran hutan kalau ditinjau dari sisi iklimnya itu kenapa sih baru-baru sekarang ini ramenya? Padahal itu orang bakar lahan untuk keperluan pertanian, untuk pembersihan lahan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari 20 tahun yang lalu mereka sudah melakukan. Tetapi kenapa baru sekarang? Karena mereka selalu berpedoman bahwa di bulan Agustus, September itu akan hujan. Sehingga begitu dibakar kemudian juga akan dipadamkan secara otomatis kan gitu. Nah ternyata kondisi sekarang ini kan mundur gitu ya, karena adanya dampak perubahan iklim tadi yang harusnya September Oktober itu hujan, sekarang aja sampai bulan Desember tidak hujan. Nah itu salah satu yang kenapa kebakaran hutan menjadi meluas dari sisi iklim. Nah kemudian balik lagi ke tadi yang paling banyak dirugikan adalah petani, adalah tadi kebiasaan petani mereka menanam setiap bulan September Oktober dengan harapan hujan kemudian akan turun hujan sehingga kebutuhan air tanaman itu cukup. Kondisinya sekarang adalah tidak hujan. Nah informasi ini tidak sampai ke petani. Kalau mungkin Mbak lihat di internet, di televisi, di koran gitu kan, informasi terutama kaitan dengan cuaca itu hanya pada levelnya hanya sampai pada kabupaten, paling
rendah adalah kecamatan. Nah, bagaimana dengan yang levelnya di desa atau di lahan? Nah, itulah alasan saya waktu itu gimana cara saya membantu petani. Kemudian saya berpikir bahwa saya harus memasang sesuatu nih yang saya bisa menginformasikan sesuatu itu kepada petani. Mulailah saya memasang suatu sensor itu, sensor cuaca dan tanah. Saya pasang di lahan, kemudian itu secara real time akan memberikan informasi ke saya waktu itu. Kemudian di awal waktu saya sekolah tadi, saya memberikan SMS ke demplot di mana alat itu saya pasang. Jadi petani saya SMS karena waktu itu belum ada aplikasi gitu kan. Saya SMS bapaknya, besok hujan loh Pak gitu. Nah, kemudian siap-siap kalau hujan ya harus siap-siap dibuka saluran irigasinya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah sensor itu perlu untuk petani? Tidak perlu. Yang dibutuhkan petani sebenarnya apa? Yang dibutuhkan petani adalah masalah kepastian. Kepastian di situ adalah besok tuh kondisinya seperti apa sih gitu. Kondisinya seperti apa, terus saya harus melakukan apa gitu. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh petani. Nah, sensor tadi itu bukan hal yang baru. Kalau dicek di toko online, mungkin udah banyak yang menjual, tetapi selama ini yang menjual itu hanya dia ngambil data dari lahan, kemudian menampilkan dalam entah itu berbentuk web atau berbentuk aplikasi, hanya data mentahnya. Sehingga apa? Sehingga petani aja kesulitan untuk membaca itu gitu. Kita aja kesulitan wakil petani. Nah, di situ saya termasuk untuk pengukuran emisi ini membuat satu algoritma. Yang pertama adalah saya menerjemahkan data-data yang dari lahan tadi menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh petani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di situ ada prediksi. Ada prediksi. Jadi kondisinya besok itu seperti apa sih? Nah, kalau kondisinya besok hujan. Kemudian kami juga ada rekomendasi di situ apa yang harus dilakukan oleh petani. Adalah misalnya di situ hujan, rekomendasinya adalah jangan dilakukan pemupukan. Karena apa? Kalau hujan dengan pemupukan juga percuma kan. Nah, di situ sebenarnya yang dibutuhkan oleh petani seperti itu. Gitu. Jadi tidak hanya sensornya saja. Sensor tadi hanya sebagai media saja gitu. Tapi yang penting di situ adalah algoritma tadi untuk menerjemahkan data yang mudah dipahami, kemudian juga ada prediksinya besok apa yang harus dilakukan oleh petani. Gitu. Oh iya begitu. Jadi awal dari Bapak menciptakan inovasi ini adalah kepedulian Bapak terhadap para petani pada saat itu. 2010 sampai 2018 ya Pak. 8 tahun itu 2010 Pak umur berapa ya Pak kira-kira? Saya waktu itu masih sekolah sih. Masih sekolah. Nah, itu berarti masih muda banget kan, Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih, Pak, tips-tips dari seorang Bapak Bayu Dwi Apri Nugroho PhD kepada mahasiswa, teman-teman mahasiswa nih khususnya yang masih muda-muda, yang masih strong banget. Karena kan Bapak di sini salah satu dosen muda kan. Tips supaya kita termotivasi untuk buat inovasi-inovasi terbaru yang sekiranya nanti berguna bagi masyarakat gitu. Iya, saya ini pengen sharing juga. Saya sering diundang juga ke universitas-universitas lain ya untuk memberikan sharing terutama tentang technopreneurship. Kalau untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa bidang pertanian gitu. Saya sampaikan bahwa jangan takut untuk terjun ke pertanian. Pertanian itu sesuatu yang mulia gitu. Pertanian itu jantung dunia gitu. Semua orang butuh makan. Nah, kalau tidak ada yang terjun ke pertanian, siapa yang yang akan memberikan makan gitu ke kita semua. Sekali. Nah, kemudian kalau terkait dengan inovasi adalah lihatlah sesuatu masalah, kemudian carilah pemecahannya. Jadi jangan ikut-ikutan. Contoh ikut-ikutan adalah kalau misalnya sekarang tuh banyak rame ada OVO, ada Dana, ada GoPay yang mereka berlomba-lomba memberikan diskon gede-gedean gitu ya. Kalau misalnya di mall kita belanja, kita makan gitu. Nah, itu sistemnya ikut-ikutan, tetapi berinovasilah sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi contoh tadi saya bikin sensor itu bukan saya ikut-ikutan, tetapi karena itu adalah hal yang harus dilakukan karena membantu petani terkait dengan perubahan iklim. Jadi ada masalah perubahan iklim, kemudian cara pemecahnya seperti apa gitu. Nah, itu untuk tidak hanya untuk pertanian, tetapi untuk di semua bidang buatlah suatu inovasi berdasarkan permasalahan yang ada. Jangan hanya ikut-ikutan. Sekarang di trennya nih fintech misalnya gitu. Ini sekarang lagi tren nih marketplace atau e-commerce gitu. Tetapi tidak melihat permasalahan yang ada. Nah, kalau seperti itu berarti hanya kuat-kuatan orang yang di belakangnya itu siapa gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau mau berinovasi, lihatlah sekeliling ada permasalahan apa, mulai dipecahkan.
Ya, jadi intinya jangan ikut-ikutan lihat masalah sebenarnya yang ada Iya. gitu ya Pak. Oke, baiklah kawan UGM, itu tadi obrolan inspiratif kita dengan salah satu dosen muda dan berprestasi di Universitas Gadjah Mada, Bapak Bayu Dwi Apri Nugroho PhD. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. untuk informasinya hari ini. Sampai jumpa di episode UGM podcast selanjutnya.